Hola bestinya kata Ani. Besti, penahanan penangguhan Nikita Mirzani tanggal 24 Maret hingga 2 Mei mendatang memang dirasa banyak mendapatkan kekecewaan dari warganet lantaran banyaknya yang kepo atas keputusan bebas atau justru berlanjut. Nah, setelah diumumkan Kabid Humas Polda, ternyata penahanan ibu dari Loli beserta sang asisten yaitu Mail ditambah hingga nanti 2 Mei. Kini warganet mulai kembali bersuara perihal tanggal 2 Mei tersebut besti, dimana berharap kalau nggak sidang ya bebas. Nah, Vol, selebgram yang cukup vokal menyuarakan kasus mafia skincare pun lagi-lagi nih mengunggah video dalam akun TikToknya beberapa waktu lalu, dimana tak hanya menyuarakan perihal kasus skincare abal-abal dan overclaim, Vol juga mengunggah video yang berisi peringatan yang diduga ditujukan kepada seteru Nikita Mirzani agar jangan lupa cenah minum susu, minum vitamin, lantaran saat sidang nanti tiba yang akan mereka temui adalah Nyai wanita Amazon. Sudah mulai tercium aroma kebebasan dari jarak 1, 2, 3 langkah sebentar lagi. Hanya mengingatkan saja ya, agar kesehatannya tetap terjaga. Maka makanlah sayur mayur itu yang diproduksi oleh Bagus, bukan overclaim ya. Pit, Nevus, kenapa lu kemarin bilang belum tentu Niki bersalah, belum tentu. Bukannya lu yang kemarin gak ada terdepan kalau misalnya bilang Niki itu pasti bersalah, ini pasti bersalah. Kemarin lu bilang belum tentu Niki bersalah, cuy. Kenapa lu udah mulai ketar-ketir juga lu kalau dia bebas? Kenapa? Hah? Jawab pertanyaan gue, Nepus. Jangan sampai ini mode miring gue keluar. Itu lagi si ular SS merasa korban. Lu yang menciptakan korban di Indonesia Raya Merdeka ini. Bawang manusia silver, ya. Yeah. Gue bilang sama lu bentar lagi pakai baju orange. Siap-siap lu. Duta lapar. Kalau gue kata Maya, lu mendingan beli ini deh, vitamin D, kalsium, magnesium, protein, ya itu perlu asupan dari dalam tubuh untuk menjaga kesehatan lu, ya kan? Karena sebentar lagi lu itu berhadapan dengan wanita Amazon di Indonesia kayak mereka ini. Gue ngeri kalau misalnya lu udah muatai, beli jangan lupa ya. Nyai lo itu wanita Amazon. Lu ntar lagi berhadapan sama dia. Takut, pas banget gue. Dan minum susu yang banyak biar badan lebih berisi lagi. Tumbuhkan protein Anda sebanyak mungkin agar tidak begeng. Nah, Nepus, bawang abu-abu silver sama siapa lagi itu yang disebut Vol tuh besti? Ani lupa deh pokoknya. Yang pasti untuk perihal Nikita Mirzani, Vol memang kerap menjadi salah satu yang dianggap garda depan oleh warganet lantaran terlihat kerap menyuarakan tanggapannya terhadap kasus Niki yang diduga dirasa janggal baginya besti. By the way, tak hanya menyinggung beberapa nama yang ia sebut Nepus dan bawang abu-abu silver, Vol pun dalam video berikutnya yang ia unggah di akun TikToknya terlihat tanggapannya perihal BPOM yang diduga melarang para influencer mereview produk lantaran dianggap Vol mereka justru membantu mereview dan diduga malah justru membantu kerja BPOM. Oke, gue mau serius dulu menanggapi BPOM ini ya. Ada statement yang mengeluarkan kalau misalnya influencer dilarang mereview. Aduh, mohon maaf Pak. Mohon maaf, saya kurang setuju dengan statement Bapak ini yang mengeluarkan influencer dilarang mereview. Seharusnya Pak, Bapak ini berterima kasih kepada influencer. Karena berkat influencer seperti Doktif yang mereview terang-terangan, akhirnya masyarakat lebih aware terhadap skincare overclaim. Lalu apa Pak? Kalau misalnya dibiarkan, mereka ini akan berjualan berkeliaran bebas dan menimbulkan banyaknya korban. Nah sekarang masyarakat lebih aware, lebih hati-hati memilih produk. Harusnya Bapak berterima kasih Pak ya sama influencer. Berkat influencer ya di review, Bapak dibantu, semuanya BPOM ini dibantu gitu. Ya ingat ya, banyak kasus loh selain overclaim ini. Apa aja itu? Sirup yang mengandung peredaran yang menyebabkan gagal ginjal pada anak.
terus paracetamol. Ini banyak banget loh Pak yang belum terkuak gitu. Dan sekarang yang paling besar adalah skincare overclaim. Kok Bapak menstatementkan influencer dilarang mereview, sedangkan kita aja membeli sesuatu barang ya, kita bebas Pak mereviewnya ya gitu. Atau manusia biasa atau orang yang bukan influencer atau netizen itu bebas selagi kita membelinya itu sudah menjadi tanggung jawabnya kita, uangnya kita yang keluar. Jadi bebas-bebas aja dong, sah-sah aja dong untuk kita mereview atau mau mengobrak-ngabrik apa yang kita beli ini. Kok dikeluarkan statement untuk influencer dilarang mereview? Saya ingatkan sekali lagi ya Pak ya ke Bapak, seharusnya Bapak itu berterima kasih berkat adanya influencer, masyarakat ini terbantu. Kalau tidak BPOM ini lengah Pak, lengah ya. Saya ingat lagi sama Bapak, Bapak ini punya anak perempuan atau tidak? Kalau Bapak punya anak perempuan, kalau misalnya anak perempuan Bapak ini terkena korban akibat skincare overclaim, apa perasaan hati Bapak? Saya pertanyakan kepada Bapak itu. Tuh kan, anyway diduga akunnya sempat bermasalah. Vol yang mengaku akunnya memiliki kodam pun sempat menanyakan dalam unggahan video di TikToknya, kenapa gerombolan sirkus nyalinya kecil cenah. Dan Vol pun menegaskan kalau ia pun akan tetap bersuara. Nah loh. Stay tuned. Gerombolan sirkus sudah pada senang, udah happy, udah pada nyebar di grup. Belum dalam 1x24 jam akun gue ini sudah kembali lagi. Akun gue ini ada kodamnya. Gue akan terus bersuara. Kenapa sih gerombolan sirkus ini nyalinya ciut banget, dikit-dikit inilah, dikit-dikit itulah apa? Mau robohin gue? Iya. Nih muka gue masih terpampang lagi. Dengerin ya. Akun gue ini punya kodam ya. Kayaknya soal konsisten gak bisa diragukan nih Besti si Vol. Soalnya mau warganet kini ramai dengan berita Lisa Mariana dan RK, hal itu gak bikin selebgram cantik yang kerap disebut warganet mirip dengan Nikita Mirzani ini pun mau untuk berhenti bersuara, tetap menyala katanya Besti. Lanjut Besti, Reza Gladys sendiri diketahui belum lama ini mendatangi Polda Metro Jakarta Selatan melalui Kompol Nurma, di mana Reza Gladys hadir jalani pemeriksaan atas laporan sang suami kepada akun IG Dede terkait Undang-Undang ITE pencemaran nama baik yang diambil dari postingan IG. Dan untuk RG sendiri akan hadir nih nanti Besti sebagai saksi di laporan sang suami tercintanya itu minggu depan cenah Besti. Dari setelah kita menerima laporan polisi dari M ya, dari suami RG ya, kemudian sudah diperiksa, kemudian dimintain keterangan yang melaporkan ya. Terkait apa sih kalau boleh tahu diperiksa? Undang-undang ITE pencemaran nama baik yang diambil dari IG, postingan IG itulah jadi barang bukti. Saksi masih dipersiapkan ya, dari besok minggu depan juga ada RG yang akan dimintain keterangan. Sudah bersurat resmi. Untuk tanggalnya masih di penyidik. Ini yang dilaporkan siapa? Udah Bang? Yang dilaporkan oleh RG, Dede. Dokter M. Dede. Oh, melaporkan Dede. Itu akun Akun IG yang postingan. Oke. mungkin ada satu hal yang bermasalah terkait hal yang bikin Dede ini dilaporkan Bu. Ya, yang jelas kalau orang melaporkan pasti tidak suka ya. Apa saja yang diposting itu dia merasa hatinya tidak suka, ya pasti dilaporkan. Itu yang dilakukan oleh RG. Tapi kalau nggak suka cuma dalam postingan tersebut itu tidak melanggar hukum, itu gimana sih Bu? Mungkin Ya, bisa- jadi itu pasti di dalam. Semua itu pasti di dalam. Jika memang merasa tidak suka, kemudian tidak nyaman di hati, itu nanti dilaporkan. Itulah tugas dari penyidik. Masukkah dalam pidana atau tidak? Oleh karena itu kita pasti meminta keterangan dari ahli pidana, ahli hukum dan ahli dari IT. Berarti sudah berapa? Ini kan udah dilaporkan kalau nggak salah di bulan puasa ya. Sampai detik ini sudah sampai di mana? Ya, untuk sementara ini yang diperiksa masih M
yang melaporkan. Dan kemarin juga sudah di bersurat atau panggilan resmi untuk RD untuk diminta keterangan. Kapan rencananya? Minggu depan. Nah Besti, jika sebelumnya ramai perihal laporan Doktif terhadap SS yang diduga belum terlihat perkembangannya, apakah laporan RG ke akun DD ini merupakan akun dari dokter detektif? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani.